Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Kita akan membahas materi manajemen keamanan jaringan pada teknik komputer dan informatika. Langsung saja kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Di sini soalnya adalah terdapat beberapa parameter dari quality of service, yaitu sebagai berikut kecuali. Nah, karena mintanya yang salah ya. Yang A bandwidth, B throughput, yang C jitter, yang D limit, yang E packet loss. Kalau bandwidth karena dimintanya di sini kualitas dari sebuah pelayanan. Kalau bandwidth itu sesuai ya, karena bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau throughput sendiri adalah bandwidth yang sebenarnya atau yang diukur dengan satuan waktu tertentu. Sedangkan jitter adalah variasi waktu kedatangan. Nah, kalau limit di sini batas waktu. Kalau packet loss adalah kehilangan atau parameter yang menggambarkan suatu kondisi dan menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Jadi di sini karena dimintanya kecuali, yang tidak sesuai adalah limit di sini. Soal berikutnya nomor 12, parameter quality of service yang menggambarkan suatu kondisi dan menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Ini paket loss ya. Ini jawabannya. Nah, yang E paket loss, kondisi dan menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Soal berikutnya nomor 13, terdapat banyak teknik manajemen bandwidth yang digunakan untuk mengatur bandwidth. Teknik yang berfungsi untuk mengatur pembagian bandwidth secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas sehingga mempermudah pengaturan bandwidth disebut teknik A class based queuing, yang B hierarchy token bucket, yang C simple queue, yang D Q3, yang E queue dynamic. Ini jawaban yang paling tepat adalah memanajemen bandwidth ya, yaitu namanya HTB, hierarchy token bucket. Soal berikutnya nomor 14, pada teknik metode hierarchy token bucket terdapat 3 parameter, yaitu ada read, cell, dan random RED. Parameter untuk menentukan bandwidth maksimal yang bisa digunakan ini setiap kelas, yaitu parameter ini pengertian dari read. Soal berikutnya nomor 15, metode manajemen bandwidth termudah yang ada pada router mikrotik. Untuk membatasi bandwidth berdasarkan IP tertentu adalah namanya simple ya, simple queue. Yang nomor 16, metode manajemen bandwidth pada router mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks, di mana melakukan pembagian bandwidth berdasarkan protokol, port, kelompok, alamat IP, dan lain-lain disebut dengan ini kalau adalah queue ya, Q3. Kalau yang ini tadi simple tree ini membatasi bandwidth berdasarkan IP, kalau sedangkan ini kelompok. Yang nomor 17, sebelum mengimplementasikan metode manajemen bandwidth Q3 ada satu hal yang perlu dilakukan, konfigurasi, yaitu konfigurasi namanya firewall ya, karena firewall namanya firewall mangle. Nomor 18, melakukan konfigurasi pada router OS mikrotik dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Ini aplikasi mikrotik ya. Nah, aplikasi router mikrotik itu biasanya menggunakan Winbox. Ini kita punya nih
inbox ya, aplikasi namanya inbox. Nomor 19, teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal dan menghindari overload. Pada salah satu jalur koneksi disebut dengan load balancing ya, karena mintanya adalah menghindari overload, namanya load balancing. Nomor soal berikutnya, nomor 20, berikut ini yang tidak termasuk dalam jenis metode load balancing: aesthetic, equikost, per koneksi end. Yang tidak ada itu adalah ini ya, yang jawaban nomor C. Oke, sudah. Untuk kegiatan belajar 2 sudah sampai selesai. Kita akan lanjut pada pembelajaran kita, kegiatan belajar 3 nantinya ya, sambungan berikutnya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.